Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna wa habibuna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita tiba pada bagian yang terakhir, yaitu tetap dalam kajian membangun karakter selama bulan Ramadan dan juga menguatkan kita untuk senantiasa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga mendidik kaum muslimin untuk merasakan kesulitan dan penderitaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, bagi seorang mukmin, ya, seorang mukmin itu bagi mukmin yang lainnya itu laksana satu bangunan yang masing-masing saling mengokohkan. Atau dalam hadis yang lain digambarkan maknanya adalah seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kajasadil wahid, ya, sebagaimana satu tubuh. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, maka demam seluruh tubuh. Masya Allah, ini satu permisalan yang luar biasa. Seorang mukmin itu memiliki rasa empati, ya, merasakan kesulitan saudaranya dan penderitaan orang yang lain. Maka ini dididik selama bulan Ramadan. Ya. Memang sering ya diungkapkan oleh para asatiz kita, para asatizah kita selama kita saum, ya. Ini kita ada perenungan, ya Allah, kalau saya puasa ini sesekali saja selama bulan Ramadan atau saat puasa sunnah, betapa banyak saudara kita yang merasakan kelaparan, mencari makanan dari hari ke hari. Maka ini dididik, ya, selama bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang rauf, menjadi orang-orang yang rahim, ya. Ini dididik selama bulan Ramadan, semoga juga pendidikan ini melekat menjadi karakter kita pasca Ramadan nanti. Sahabat Asa yang dirahmati Allah SWT, ini yang ketujuh, ya, yang ketujuh karakter yang hendak dibangun di dalam bulan Ramadan ini, yaitu Ramadan mendidik ketakwaan dalam hati kaum muslimin. Ini sesungguhnya inti, ya. Karena inti dari puasa itu adalah untuk mendidik kita bertakwa. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah untuk segala perintahnya, dan kita juga taat kepada Allah menjauhi segala larangannya. Ya. Ayatnya yang kita sama-sama kenal, ya, ini ayat saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya sahabat Asa, ketakwaan ini, ya, kalau tadi ditanyakan apa sebetulnya karakter yang hendak dibangun, apa keberkahan utama? Keberkahan utama itu adalah kaum muslimin mendapatkan ketakwaan, ya, di dalam hatinya. Karena ketakwaan ini sebetulnya poin 1 sampai 6 yang tadi sudah kita kupas, ya. Dari mulai yang pertama itu kita bahkan iman kepada yang gaib, kemudian kita gemar berinfak, kemudian kita juga memiliki rasa persatuan, empati, dan lain sebagainya. 1 sampai 6 itu semuanya menjadi hakikat ketakwaan. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sampaikan ini beberapa butir-butir, ya, nilai ketakwaan itu seperti apa sebetulnya. Sebetulnya kita bisa mengambil nilai-nilai takwa ini dari ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ya, nanti sahabat Asa bisa mencari, ya, bagi orang yang bertakwa. Maka kemudian di ayat berikutnya, apa itu karakter ketakwaan?
Ini ada beberapa yang sempat saya himpun ya. Ketakwaan itu yang pertama adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Beliau berwasiat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah, haitsu makunta, dimanapun kamu berada. Apapun yang sedang kamu lakukan. Kalau seorang pimpinan, ya, pejabat publik, maka ingat, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pedagang, ingat, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suami, sebagai ayah, ingat, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai istri, sebagai anak, ingat, itu adalah juga tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsu ma kunta. Yang kedua, takwa ini adalah rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi ini karakter. Takwa itu bukan hanya ketika di masjid. Takwa itu bukan hanya ketika sedang sholat. Pada setiap keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam salah satu ayat di surat At-Tur digambarkan keluarga yang nanti kelak masuk surga, itu dikatakan kanu qabla fi ahlina musyfikin. Ya. Innama nahnu fi ahlina kunna fi ahlina musyfikin. Sesungguhnya kami dulu ketika di dunia itu dalam keadaan musyfikin, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takwa ini adalah rasa takut kepada Allah karena kejahatan yang kecil, sekecil apapun. Ya. Walaupun kejahatannya sebesar zarrah. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang beramal, walaupun amalan kebaikannya itu sebesar zarrah, Allah melihatnya. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Walaupun berbuat kejahatan sekecil apapun, itu pun akan melihatnya. Nah, kemudian yang keempat, ketakwaan ini adalah kehati-hatian. Ya, ini obrolan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan salah seorang sahabat. Beliau tanyakan, bagaimana takwa itu? Kata si sahabat ini, wahai Amirul Mukminin, bagaimanakah keadaan engkau apabila engkau berjalan di tempat yang penuh dengan duri? Maka Umar bin Khattab mengatakan, tentu aku akan hati-hati. Aku berjalan mencari tempat, jangan sampai aku menginjak duri. Maka sahabat tersebut mengatakan, begitulah takwa. Takwa itu berarti kehati-hatian. Berarti ini sama dengan yang pertama tadi, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan. Sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian takwa ini adalah ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sifat yang sangat luar biasa. Ketika kita dalam hidup, kita kadang bersuuzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Ya Allah, kenapa orang itu mah mendapat kebahagiaan? Kenapa saya seperti ini? Ini adalah suuzon, ya. Maka ketakwaan ini membersihkan. Kita senantiasa berhusnuzon, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala qada dan segala qadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi ridha kepada Allah dengan segala ketentuan. Takwa juga terus beramal, kebajikan berlandaskan Al-Qur'an. Ya. Dan takwa ini juga persiapan kita untuk menghadapi perjalanan yang amat panjang, yaitu perjalanan di hari akhirat. Ini ketiga ini, dan ada satu tadi ya, rasa takut kepada Allah. Saya himpun dari ucapan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ini seorang sahabat sekaligus juga sepupu Rasulullah SAW. Beliau ketika ditanya takwa mengatakan, at-taqwa khaufu minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah al-jalil. Warridha bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi ini memang puitis ya kata-kata Ali ini. Takut kepada al-jalil, takut kepada Allah. Kemudian ridha bil qalil, walaupun sedikit pemberian dari Allah, walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan kepada hati, tapi ridha senantiasa kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Dan takwa ini juga al-amalu bit-tanzil. Ini senantiasa beramal kebaikan dengan referensi landasan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dijadikan the way of life, ya, dijadikan referensi bagi cara kita menjalani kehidupan. Dan kemudian takwa juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal isti'dad li yaumir rahil, ya, senantiasa bersiap-siap, nanti ada perjalanan panjang di hari akhirat. Masyarul muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita rahmat, inayah, taufik, sehingga kita selama bulan Ramadan ini betul-betul digembleng, ditempa, melahirkan karakter-karakter yang 7 tadi kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan melekat menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha agung, itu kejadian yang niscaya akan kita dapatkan selama kita penuhi semua syarat rukun selama ibadah saum Ramadan ini. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana kewajiban kita sebagai muslim untuk mematuhi prinsip-prinsip syariat dalam melakukan muamalah keseharian kita. Insya Allah pada kesempatan saat ini kita akan membahas dua hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu giro dan tabungan. Kenapa sangat penting? Karena dalam kehidupan, aktivitas keseharian kita tidak akan pernah bisa lepas dengan apa yang namanya giro, dengan apa yang namanya tabungan. Orang ketika bekerja, penggajiannya dengan tabungan. Orang ketika memiliki dana berlebih, maka salah satu pengamannya adalah dengan menyimpan dananya itu di tabungan atau di giro. Orang ketika akan melakukan perpindahan dana, itu biasanya adalah memindahkan dana yang ada di tabungan atau di giro kepada nomor rekening orang lain. Oleh karena itu, Islam memiliki ketentuan tersendiri dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur bahwasanya ada giro dan tabungan yang dibolehkan di dalam Islam, namun juga ada giro dan tabungan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, tabungan dan giro yang tidak diperbolehkan di dalam Islam adalah tabungan dan giro yang basis perhitungannya berdasarkan bunga. Ya. Karena para ulama di fatwa MUI telah diterbitkan pada tahun 2014 kalau saya tidak salah, itu sudah diterbitkan terkait dengan hukum bunga bank. Bunga bank dihukumkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu bentuk transaksi ribawi yang oleh Islam diharamkan. Oleh karena itu, pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, tabungan dan giro yang basisnya penghitungannya berdasarkan bunga, maka termasuk yang diharamkan di dalam Islam. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya, Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan fatwa. Nanti mungkin pemirsa bisa memiliki buku ini. Ini buku yang sangat penting, kumpulan himpunan fatwa DSN, di mana para ulama yang ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sebagai solusi supaya tabungan dan giro kita tidak lagi penghitungannya berdasarkan bunga,
maka tabungan dan giro yang dibolehkan di dalam Islam adalah tabungan atau giro yang berdasarkan akad mudharabah. Nah, tentunya para pemirsa akan bertanya-tanya nih, akad mudharabah itu apa sih? Ya, mudharabah adalah investasi di mana orang yang memiliki dana menginvestasikan dananya, dia bersifat sebagai sahibul mal. Ya. Kalau dia punya dana, kemudian dia letakkan di tabungan, dia letakkan di giro, maka posisi nasabah itu sebagai sahibul mal di dalam akad mudharabah. Ya. Kemudian posisi bank adalah sebagai pengelola dana. Ini yang kemudian bank memiliki kewenangan untuk mengelola dana nasabah. Atas pengelolaan dana nasabah inilah kemudian bank berbagi hasil dengan nasabah. Ya. Karena bank akan menyalurkan dananya dengan pola mudharabah juga. Ya, dengan mudharabah ini adalah nanti mekanismenya berbagi hasil dengan para pengusaha, orang-orang yang butuh dana untuk modal kerjanya kembali. Nah, dengan menyalurkan dana kepada pihak ketiga, baik kepada pengusaha, kepada UMKM, kepada orang yang membutuhkan, dengan pola akad mudharabah, ya, bersinergi melakukan syirkah, ya, orang yang punya dana, kemudian dana itu dikelola oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam mengembangkan usaha. Nah, bank sebagai pengelola dana nanti akan menyalurkan dananya itu kepada mereka yang membutuhkan, kemudian diolah, dikembangkan melalui usaha-usaha yang dimiliki. Ketika usaha itu berhasil, maka mereka akan melakukan bagi hasil dari pendapatan usaha yang diperolehnya. Oleh karena itu, baik nanti antara nasabah yang memiliki dana dengan bank maupun bank dengan nasabah yang menjadi tempat penyaluran dana itu menyepakati dengan pola nisbah, ya, dengan pola nisbah berapa bagi hasil yang akan dibagikan. Pola nisbah ini yang kita kenal dengan pembagian secara equal, secara kalau kita sebut, ya, mungkin dengan pola 60-40, 70-30, 50-50 tergantung dengan kesepakatan antara pemilik dana dengan bank dan bank dengan yang menerima pengelolaan dana. Nah, ketika usaha itu mendapat hasil, maka inilah yang dibagi hasilkan di bank syariah. Berbeda dengan di bank konvensional. Kalau di bank konvensional, bank menjanjikan kepada nasabah untuk mendapatkan bunga dari pokok dana yang dimiliki oleh pemilik dana. Ya. Kemudian bank akan menyalurkan lagi kepada yang membutuhkan, dan itu pun akan mengenakan polanya pola bunga juga kepada orang yang membutuhkan dana. Dia tidak melihat untung ruginya, tidak melihat apakah nasabah yang menjadi tempat penyaluran dana itu sedang mengalami masalah di usahanya atau tidak. Yang terpenting bank, ya, dalam pola konvensional mengambil keuntungan dari dana yang disalurkan. Begitu juga dengan dana pemilik dana. Pemilik dana juga tidak akan melihat apakah bank dalam posisi rugi atau tidak. Yang terpenting adalah pemilik dana mendapatkan keuntungan. Ini yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Di bank syariah nanti pendapatan nasabah, ya, bagi hasilnya itu melihat dari pendapatan para pengelola dana yang menjadi tempat penyaluran pengembangan dana oleh bank syariah. Nah, ini menjadi alternatif bagi pemirsa sekalian yang masih memiliki dana di bank konvensional untuk dipindahkan menjadi rekeningnya di bank syariah karena menggunakan pola bagi hasil di dalam mekanisme operasional tabungan ataupun giro yang menggunakan akad mudharabah. Pemirsa, nanti akan kita lanjutkan untuk akad yang berikutnya sebagai alternatif ada akad wadiah. 3, 2, 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Sahabat asa yang berbahagia, limpahan karunia yang maha besar adalah persentuhan kita dengan bulan Ramadan. Dan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Ramadan adalah ibadah zakat. Zakat makna aslinya adalah menumbuhkan. Zakat adalah makna aslinya suci. Zakat menyucikan harta kita, menumbuh kembangkan harta kita. Tapi lebih dari itu sesungguhnya zakat itu adalah memberdayakan. Lihat bagaimana Allah mewajibkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak diwajibkan, sahabat asa, bagi orang kaya saja. Tetapi orang miskin yang sanggup makan pun diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Agar Allah melatih setiap kita punya jiwa kontribusi. Bagaimana memberi dalam keadaan sulit. Itulah zakat. Ya. Dan zakat itu adalah supaya tidak ada orang-orang yang memonopoli. Karena yang dizakatkan idle asetnya kan. Zakat itu orientasinya memberdayakan. Orang yang mustahik tahun ini diharapkan dia bisa menjadi muzaki paling tidak di tahun-tahun yang akan datang. Lihatlah bagaimana agama kita menjelaskan siapa orang-orang yang mendustakan. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan dari pembalasan, salah satunya yang di akhir ayat, di akhir surat ini, wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang mencegah al-ma'un. Al-ma'un itu adalah benda-benda yang bermanfaat yang mengendap di rumah kita. Maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita harus sering mengevaluasi. Jangan sampai di rumah kita ada benda-benda yang bermanfaat itu ngendap, dan kemudian tidak bermanfaat bagi kita. Padahal orang lain bisa jadi kalau kita berikan kepada mereka, kita distribusikan, kita sharing bermanfaat. Harus kita secara berkala harus dicek. Baju, pakaian, sendal, sepatu, ya, gelas-gelas, perabotan rumah tangga. Ya barangkali ada orang lain yang bisa memanfaatkannya. Jangan sampai teronggok dan rusak kemudian kita buang. Kita punya makanan juga demikian. Ya, itulah mengapa spiritnya Rasulullah SAW kalau kita masak ya, itu diminta, beliau menganjurkan kita untuk diperbanyak kuahnya supaya bisa di-sharing. Ya, supaya bisa dibagi. Ya. Ini kan menandakan apa? Menandakan Allah mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa berbagi. Dan itu menarik mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menganjurkan ibadah zakat ini. Karena ini dikaitkan dengan sholat ya. Aqimus sholat wa atuz zakah. Setelah kita melakukan pembinaan karakter di dalam sholat, kedekatan kita dengan Allah, fokus, maka kita diajarkan Allah how to share, how to give. Bagaimana kita punya kepedulian, berbagi, memberi, bermanfaat, berkontribusi. Maka kesempatan kita terbatas, sahabat asa, di bulan Ramadan. Waktu kita juga terbatas. Mari kita gunakan untuk mendidik diri kita menjadi orang-orang yang punya mental-mental kontributif, bisa berbagi dalam keadaan apapun, sesulit apapun. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Berjumpa kembali insya Allah dalam serial Tarawih, Tausiah Ramadan What in Harmony pada serial yang lainnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa jazakumullah khairan. Mudah-mudahan amal baik kita diterima Allah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.